Asesmen digunakan untuk mengetahui perkembangan atau kemajuan belajar siswa. Untuk mencapai CP, garis finishnya itu ada di kelas 12. Bahkan nanti dia melanjutkan ke kampus Merdeka. Seperti itu, Bapak. Jadi asesmen digunakan tidak untuk mengukur keberhasilan peserta didik. Asesmen digunakan untuk mengetahui perkembangan atau kemajuan belajar siswa dan perkembangan tumbuh kembang. Bapak Ibu, filosofi yang pertama yang kita lihat di CP adalah menuntun ya. Tapi jangan sampai Bapak Ibu menuntut dan Bapak Ibu sudah saya lakukan satu kali dan saya biarkan. Kayaknya dia sudah sampai di situ. Tidak, Bapak Ibu. Bapak Ibu lakukan terus tuntunan agar dia mencapai kompetisi maksimal. Kalau sudah di akhir tahun atau akhir sebuah fase, maka disitulah gambarannya. Jadi tidak, kalau kita di SMP fase D ya, Bapak Ibu ya, fase D 3 tahun Bapak Ibu. Dia berproses untuk mencapai seluruh CP itu 3 tahun. Jadi 3 tahun diberi kesempatan untuk dia mencapai tingkat selanjutnya. Harapannya Bapak Ibu, memang ini mungkin Bapak Ibu melihat, aduh berat sekali ya. Mungkin ditambah BMM lagi, tambah berat lagi. Tapi saya rasa Bapak Ibu pasti melakukan teknik pilihan yang sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Jadi jangan dicari sesuatu yang membebankan, terus asesmen yang memberatkan, yang di sana harus di sini, harus di sini, harus di sini. Lalu Bapak Ibu tinggalkan proses pembelajaran di dalam kelas. Tidak dianjurkan seperti itu. Aduh, saya masih isi nilai, jadi saya anak-anak belajar sendiri dulu. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mencari kompetensi yang atau kemampuan yang Bapak Ibu miliki, yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk melakukan asesmen. Jadi bukan hanya dilakukan di dalam kelas saja, tapi menyeluruh. Dia di P5-nya dia seperti apa, aktivitas di luar kelasnya seperti apa, sehingga diambil sebuah kesimpulan. Jadi jangan bilang kalau dulu di K13, aduh dia tidak kumpul satu tugas ini. Jadi Bapak Ibu hanya terpaku di situ nilai. Padahal tujuannya bukan nilai Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat. Jadi tidak berpaku pada penilaian satu tempat di dalam kelas, tapi menyeluruh. Contoh sederhananya, anak yang pernah ikut misalnya SSB, kemudian dia mewakili misalnya Papua, Provinsi Papua untuk mengikuti kompetisi. Lalu dia kembali, dia diberikan perlakuan yang sama kepada peserta didik yang lainnya. Waduh, kalau gitu saya sudah tidak pergi mewakili sekolah saja atau mewakili provinsi saja kalau seperti itu. Nah, kalau anak sudah mengikuti lomba Bapak Ibu, dia sudah menunjukkan minatnya. Di awal pertemuan kita di IKM itu Bapak Ibu, saya menyampaikan tujuan dari IKM adalah menumbuhkan minat dan karakter peserta didik. Pengetahuan itu dia mengikuti, tapi yang pertama adalah kita mendorong minat dan karakter peserta didik. Karakternya itu profil pelajar Pancasila. Jadi anak yang pergi ikut lomba kembali tugas-tugasnya dibebankan sama. Ya, Bapak Ibu harus melihat itu. Asesmennya itu menyeluruh. Dia sudah mencapai goalnya sebenarnya. Goalnya bahwa dia adalah tujuan hidupnya nanti seperti itu. Lalu kita tarik dia lagi ke belakang untuk bahwa kamu harus belajar lagi. Padahal dia sudah menunjukkan, dia sudah melewati beberapa langkah ke depan dari peserta didik yang lain. Ini Bapak Ibu bisa dengan bercerita, menulis. Kalau ini untuk anak SD ya, mungkin bisa ya. Tapi bercerita juga bisa, menulis juga bisa. Dengan berbagai cara. Ini hanya beberapa contoh teknis saja. Yang minat bahasa Inggrisnya tidak ada. Karakternya juga jelek sekali, suka berkelahi, suka macam-macam. Tapi setelah dia dewasa, dia menjadi guru bahasa Inggris dan menjadi pejabat. Terima kasih. Itu minat dan karakter. Waktu mudanya itu dia tidak ada minat bahasa Inggris sama sekali. Oh, dalam prosesnya ternyata menemukan minat. Jangan dulu.
Bukan soal yang di sana, soal yang kita belajar hari ini. Kita itu kan belajarnya minat dan karakter. Sekarang kasusnya itu seorang anak pada masa kecilnya itu dia tidak suka bahasa Inggris sama sekali, tidak mau belajar sama sekali bahasa Inggris. Tapi setelah besar dia jadi guru bahasa Inggris, hebat kan? Setelah itu dia jadi pejabat, luar biasa. Contoh, ya kalau nasis berarti kita harus hilangkan yang di depan. Itu jawabannya. E-certificate, kemudian yang ke depan terus akan kita koordinasikan dengan Bapak Kepala Bidang agar sertifikat tersebut berupa sertifikat hard. Jadi kita akan berikan dalam bentuk cetak supaya Bapak Ibu tidak perlu lagi mencetak. Jadi langsung kita berikan. Tapi kedepannya seperti apa akan kita koordinasikan terus dengan Bapak Kepala Bidang. Itu mungkin tambahan sekilas yang saya ingat. Saya mungkin tambahan dari bendahara. Sorry, it's DJ.